Oke, teman-teman semuanya, kali ini kita akan nge-review bagaimana caranya memanfaatkan fitur dari laporan MDA Pos. Nah, saya mau disclaimer dulu nih, fitur laporan yang akan kita bahas kali ini tuh lebih ke sistem penjualannya, jadi laporan yang berkaitan dengan penjualan. Untuk yang laporan selain itu kita akan skip terlebih dahulu ya, karena di laporan aja itu lumayan lengkap sama kompleks banget gitu. Pertama, teman-teman harus tahu kalau di laporan MDAPOS ini ada laporan transaksi dan juga ada laporan detail. Nah, di laporan transaksi ini ada laporan penjualan. Nah, yang dimaksud dari laporan transaksi ini adalah ketika ada penjualan atau transaksi ya, tapi transaksi itu di dalamnya itu ada beberapa produk yang kejual seperti itu. Nah, kalau misalnya di laporan detail, di sini ada detail penjualan, dia laporan penjualan tapi based on by product aja seperti Sampurna Mil, lalu di sini ada hijab syar'i dan lain sebagainya. Nah, di laporan transaksi ini sendiri MDA Pos mencatat dari mulai nomor referensi. Nah, untuk nomor referensi ini sendiri di laporannya dia bisa di custom ya. Jadi apapun itu di MDA Pos bisa di custom. Di bagian pengaturan key. Nah, di sini teman-teman nomor referensinya bisa disesuaikan dengan yang teman-teman inginkan. Kalau di sini SL berarti sel, teman-teman bisa gunakan nomor referensi yang mungkin teman-teman perlukan. Nah, balik ke laporan. Nah, untuk laporan transaksi ini sendiri, kalau misalnya ingin ngelihat dari transaksi ini tuh ada laporan apa, ada produk apa aja yang dijual. Di sini bisa dilihat. Nah, nanti kalau misalnya sekali transaksi ada banyak, di sini pun bisa dilihat ya detailnya. So, berikut dengan biaya kayak pajak, terus biaya kirimnya ada apa, dan kalau misalnya ada penggunaan voucher juga dia akan otomatis tercatat. Nah, ini lebih ke laporan transaksi. Ya. Untuk di bawah sendiri di sini ada seperti kayak total income. Nah, jadi total income di mana di sini akan mengakumulasi dari setiap baris. Nah, ini ada 10 baris, dia mengakumulasi dari 10 baris itu total income-nya ada berapa. Seperti itu. Di sini juga bisa di-sort ya, salah 100 baris. Nah, itu akan otomatis in-sort 100 baris dan total income-nya kelihatan. Jadi di MDA Pos ini enak ya kalau misalnya ngelihat kayak ada transaksi, oh ini keuntungannya berapa gitu, udah langsung kelihatan gitu, gak usah pakai kalkulator lagi atau ngitung-ngitung modalnya berapa terus keluarnya berapa gitu. Dan ini udah terintegrasi kalau misalnya ada potongan harga atau ada potongan harga dan lain sebagainya gitu. Oh ya, di sini juga ada, oke, kita akan contohkan dulu yang tadi gimana sih MDA Pos itu menghitung profit akurat atau tidak. Kita akan masuk ke pos. Kita jual ini dulu deh, Philos, atau kalau kagak kita jual Cimoridus sama, enggak, itu aja dulu nih ya. Ini kita jual satu dulu ya, kita lihat. Nah, dia kan kita dapat nih profit tapi 3.000 nih. Gimana kalau misalnya Cimoridus ini kita ubah harganya jadi 5.000? Harusnya kan profit kita nggak jadi 3.000 ya, harusnya jadi cuman 2.000. Nah, kita refresh, nah, otomatis profitnya jadi 2.000. Begitupun kalau misalnya kita di sini ada seperti diskon dan lain-lain, dia akan tetap menghitung profit. Jadi profit yang didapat dari setiap transaksi itu benar-benar bisa akurat gitu. Begitupun dengan laporan detail penjualan. Misalnya kita ngejual 2 produk ya, tapi produk sama. Nah, Cimory botol yang sebelumnya itu 6.000, dijual 6.000, di mana profitnya itu kita dapat 3.000. Nah, lalu yang kedua tadi kita ngejual Cimory lagi dengan harga 5.000, di mana profitnya dapat 2.000. Seperti itu. Untuk laporan per periode dan lain sebagainya itu bisa disortir. Jadi di sini kita bisa sortir by
pelanggan. Jadi kalau misal pelanggan teman-teman emang benar-benar mendata gitu ya, pelanggan teman-teman, itu bisa nanti dilihat pelanggan ini tuh udah belanja berapa kali gitu untuk hari ini. Nah, untuk sortir tanggalnya tuh bisa dari ini, bisa satu tanggal, berarti tanggalnya tuh misal tanggal hari ini aja. Nah, ini yang muncul otomatis tanggal hari ini aja nih, sampai 2 tab ini. Kalau misalnya kita sortir jadi tanggal kemarin, ini kosong. Atau di sini bisa multi tanggal. Multi tanggal tuh misal dari tanggal kapan sampai tanggal kapan, misal di tanggal 1 sampai tanggal 15 hari ini. Nah, itu otomatis dia akan ngesortir sesuai tanggal. Seperti itu. Sini juga bisa disortir by kasir. Jadi kalau misalnya yang nunggunya itu gantian, itu bisa dilihat nih kayak oh ini yang tadi yang jaga siapa aja, terus penjualannya apa aja. Ya walaupun untuk dilihat dari laporan kasir ini ada shift register ya yang bisa ngehandle dia itu bagian shift siapa, kejualnya apa aja dan lain sebagainya itu bisa dilihat by shift atau opening kasir. Nah, status pembayaran juga di sini bisa dilihat yang masih hutang siapa aja dan juga yang udah lunas itu siapa aja. Well, walaupun di sini di laporan transaksi ini ada buku piutang. Jadi kalau misalnya yang pakai cash kredit ya gitu. Jadi untuk kredit bulanan pun MDA Pos itu cukup support juga. Dimana kalau ada yang masih hutang gitu ya, di sini ada buku piutang yang bisa nanti masuk ke detailnya. Sorry, di sini ada list pembayaran. Nah, nanti bisa dilihat dia tuh bulan kapan bayar. Nah, kita akan buat salah satu pembayaran cash. Mulai dibayarkan misal 30.000, catatan bayar bulan pertama. Nah, dia bayar bulan pertama 30, lalu sisa hutangnya jadi 90. Jadi support ya ini bayar bulan pertama, nanti kalau ada pembayaran lagi sisa ditambahkan lagi pembayarannya. Ya ini salah satu bonus fitur ya. Kalau misalnya sistemnya itu atau di sistem penjualan kalian atau di bisnis kalian itu mengadakan sistem cash and credit. Itu MDA Pos masih support. Next, habis itu di laporannya tuh ada juga nih yang lebih detail lagi dari MDA Pos. Kalau tadi kan kita ngelihat kayak profit by transaksi sama profit detail produk nih ya, by produk yang kejual tuh profitnya berapa. Di sini ada juga trends produk karya nih. Ini lebih gokil lagi sih MDA Pos. Dimana kayak seperti pendapatan kotor dia itu kecatat ya. Jadi total yang dijual hari ini tuh akumulasi dari produk Pillows ini tuh hari ini tuh kejual sampai berapa sih? 80 ribu. Lalu modal terpakai dari Pillows ini yang kejual ini berapa gitu. Jadi modal yang kepakainya juga langsung kecatat nih gitu kan. Dan juga langsung ngehitung akumulasi dari income bersihnya. Jadi amazing banget sih, maksudnya jarang banget yang langsung ngitung modal terpakainya berapa lalu income bersihnya itu berapa, itu jarang banget gitu. Jadi kita bisa benar-benar monitoring dari sini tuh base modal kita untuk bisnis ini sama income bersih itu berapa, sama selisihnya juga kan kita bisa langsung tahu gitu. This worth it banget sih. Terus kalau ini kan harian ya, harian. Jadi kalau hari ini dia baru muncul nih, berarti hari ini tuh cuman kejual beberapa produk ini aja. And then di sini ada produk bulanan. Jadi kalau tadi harian, di sini produk bulanan. Jadi kalau melihat sebulan ini, bulanan dia bisa melihat di sini. Dan ya yang urutan ini, urutan kalian lihat kan ini enggak base kayak ini nama produknya P lalu S lalu P, enggak by abjad, tapi dia lebih ke quantity terjual gitu. Jadi kalau misalnya quantity terjual dia berurutan sesuai dengan quantity yang terjual. Jadi kalau ada produk yang terlaku yang terjualnya paling banyak itu otomatis akan ada di laporan teratas gitu.
Jadi bisa kelihatan nih, oh yang trending di bulan ini tuh apa sih gitu. Oh ternyata ini gitu. Jadi di sini pun kalian bisa main kayak konsep, kayak bisa bermain lah. Jadi di bisnis kalian tuh kalian benar-benar bisa main kontrol gitu. Apa aja nih yang laku. Oh terus dari produk yang laku ini kita buat aja kayak voucher, terus kayak potongan atau dan lain sebagainya lah gitu ya. Nah, itu tadi dari laporan penjualan. Jadi laporan penjualan tadi tuh kalau untuk laporan penjualan emang segitu aja. Yang lainnya ada kayak laporan pengeluaran, laba rugi, komisi penjualan, trends produk ya, dan lain sebagainya. Next, di sini juga ada seperti laporan stok produk. Cuman sebelumnya juga kita udah singgung ini dari video sebelumnya. Nah, itu tadi untuk laporan dari transaksi penjualan. Lengkap banget. Uh, Simple. Jadi kita tuh cuman ada beberapa ya di sini menunya tuh satu di laporan detail ngelihat by produknya, dua lalu di trends produk. Ya walaupun menunya cuma beberapa tapi dari situ kita udah bisa ngelihat uh, secara keseluruhan dari setiap laporan yang kita butuhkan seperti itu. Dan sortirnya juga cukup lengkap juga, kita bisa pilih by customer, kasir dan lain sebagainya. Nah, jadi gimana, tertarik dengan MDAPOS? Oke, next kita akan bahas lagi yang lain, pengaturan lain juga kan belum kita singgung seperti penggunaan shift register atau opening kasir juga belum kita singgung seperti itu.